Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom Rich, dimanapun kalian berada dan yang di rumah-rumah. Hari ini kita mau apa, Gel? Mau ibadah dong pastinya. Ya, ibadah kita yang terakhir di tahun ini. Dan spesial juga tempatnya. Pasti, kita lagi ada di suatu tempat yang sangat luar biasa. Pemandangannya indah, teman-teman. Nah, mari kita sama-sama satukan hati, kita siapkan hati, siapkan tempat. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang mondar-mandir, fokus sama Tuhan. Kita berikan yang terbaik hari ini buat Tuhan. Oke, mari sebelum kita mulai kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah ada di penghujung tahun 2020 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus di tahun yang baru nanti Tuhan Kau memberikan kami surprise Tuhan Yesus, sesuatu yang baru yang mungkin kita nggak sangka-sangka, yang kita belum bisa dapatkan di tahun ini Tuhan, kita bisa capai di tahun depan Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan, kami mau siapkan hati, kami mau terus Tuhan Yesus fokus sama Engkau selama beberapa menit ke depan ini ya Tuhan. Kau urapi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan, biar roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Hanya di dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian dengan semangat. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya jaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung,
the mountain when Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. When Jesus Christ is born. When Jesus Christ is born. Hallelujah. 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 Biar namamu yang kudus Tuhan kami kumandangkan di bukit, di gunung Tuhan Yesus, di semua tempat Tuhan. Biar hanya namamu yang diperdengarkan Tuhan Yesus di seluruh bumi ini Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih
Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karyamu kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karyamu besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Ku kagumi setiap waktu. Haleluya, bersyukur karyamu Tuhan hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih Tuhan. Shalom teman-teman semua, balik lagi bersama saya Marsha Podopo. Dan tanpa terasa bulan ini kita masuk ke tanggal 27
September kan tuh, Desember. Desember artinya kita ada di penghujung tahun 2020. Wow, gak kerasa ya teman-teman ya, ngalamin pandemi, tapi tiba-tiba udah Desember aja. Dan ternyata kita semua berhasil menghadapi pandemi gitu. Dan teman-teman semua menjadi pandemic survivor. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat Natal juga buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati, dan juga nanti juga selamat tahun baru 2021. Gue percaya tahun depan ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi yang Tuhan akan siapkan buat kita semua. So prepare yourself, terus bergantung sama Tuhan. Oke, kali ini gue akan share tentang He's Among Us. Bukan Among Us yang game itu ya. Tapi ya memang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia ada beserta dengan kita. Dan ini seru banget. Gue akan share sama teman-teman semua. Dan sebelum kita masuk lebih dalam tentang sermon ini, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau baik. Hari ini kami akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Pimpin setiap kami, pimpin Marsha juga, sehingga apa yang aku sampaikan itu berasal daripadamu. Urapi Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Dan aku berdoa biar teman-teman yang mendengarkan firman-Mu, mereka memiliki telinga seorang murid, sehingga bukan hanya mendengarkan saja, tapi mereka melakukan dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih, urapi kami mau fokus sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan teman-teman, memang ini cukup seru untuk ngomongin tentang Among Us. He is among us. Dia ada di antara kita. Karena kita selama tahun 2020 ini kita semua ngalamin bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita berdiri sampai sekarang. Kita berdiri saat ini nih, kuat dan masih sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Tapi terkadang ya teman-teman ya, ada juga yang mempertanyakan, Tuhan kamu di mana? Tuhan benar gak sih Tuhan berkuasa? Tuhan benar gak sih Tuhan mampu melihat keadaanku dan menolong aku? Mengapa mereka bertanya seperti itu? Karena ya mungkin pandemi ini masalah struggles cukup menekan mereka, sehingga ada rasa ragu dari diri mereka untuk kuasa Tuhan. Nah, untuk itulah kita belajar tentang penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Garis bawah kata itu, sedetik pun. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Oke, gue akan baca satu kisah, dimana kisah ini ya beda-beda tipis lah sama kita lah. Ini kisah tentang Gideon, seorang yang luar biasa, pahlawan yang gagah berani. Tapi sebelumnya teman-teman harus lihat seperti apa Gideon itu. Yuk kita baca Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 pasal 11 sampai ke 16. Let's go. Hakim-Hakim 6 pasal 11 sampai 16. Gua akan bacain buat teman-teman semua ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya, ini dia, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah teman-teman, kalau menurut gue ini tuh agak aneh. Anehnya di mana? Anehnya tuh di sini. Mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Teman-teman kalau lihat sawah di mana? Pasti kan di lapangan terbuka gitu ya, di yang penuh udara dan segala macam, di atas gitu. Tapi ini dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Nah, waktu itu gue sempat pelayanan di Australia dan sempat syuting di Australia, pelayanan dan syuting. Nah, pas syuting itu gue ngeliat tempat pemerasan anggur. Ternyata tempat pemerasan anggur itu ada di bawah tanah. Ada di bawah tanah. Makanya aneh banget dan gak masuk akal kalau Gideon mengirik gandum atau bercocok tanam atau ya bertani lah, ibaratnya bertani, tapi di tempat pemerasan anggur, di tempat yang tersembunyi di bawah tanah. Ternyata alasannya adalah ini ayat kata-kata selanjutnya, agar tersembunyi bagi orang Midian. Dia takut sama orang Midian, jadi dia sembunyi di tempat pemerasan anggur sambil nyangkul tuh kayak petani. Beda tipis kayak kita ya. Beda tipisnya adalah ya kalau kita sekarang ada virus, ada pandemi, ada COVID-19, sehingga kita sehingga kita dari bulan Maret tuh kita di karantina. Kalau nggak perlu keluar ya nggak perlu keluar. Dan sebagainya. Beda-beda tipis keadaannya nih teman-teman. Yuk ayat 12 bilang begini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian,
Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Waduh, ini keren banget nih. Jadi malaikat Tuhan menampakkan diri dan dia bilang, Tuhan menyertai kamu. He is among you. Waduh, Tuhan menyertai kamu, ya pahlawan, ya gagah berani. Waduh, kalau kita lagi berdoa terus Roh Kudus menguatkan kita, Tuhan menyertai kamu. Immanuel, Allah besertamu. Waduh, hati kita tuh kayak yes God, amin, haleluya. Reaksinya atau responnya harusnya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat ayat 13, jawab Gideon seperti ini. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Waduh, protes dia di sini teman-teman. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi pas Tuhan bilang, malaikat Tuhan berkata sama Gideon, kamu Allah beserta dengan kamu, pahlawan yang gagah berani. Wow, habis itu Gideon bilang, masa sih? Yang bener nih, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya menimpa kami? Dan terkadang kita juga mempertanyakan hal yang sama ketika ada masalah datang ke kita, ketika struggles datang ke kita, terutama masalah pandemi ini. Semuanya mengalami, setiap aspek pasti kena dampaknya. Pendidikan, pekerjaan, habis itu bisnis, entertainment, bahkan gereja pun mengalami dampak dari pandemi ini. Dan terkadang kita bertanya, kok Tuhan izinkan sih ini terjadi dalam hidup kami? Katanya aku anak Tuhan, bakal dilancarkan. Wah, siapa bilang anak Tuhan bebas dari masalah? Tuhan gak pernah janji kalau kita bebas dari masalah, tapi Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Dan ini yang harus kita pegang. Nah, Gideon mulai goyah. Kenapa? Karena ada struggles yang datang menimpa dia, tentang orang Midian dan segala macam. Nah, kita juga terkadang goyah nih. Ada struggles yang kita hadapin. Anything, masalah keluarga kah, masalah pandemik kah, masalah sekolah kah, bullying kah, anything. Semua masalah kadang membuat kita struggles dan mulai bertanya, kalau gitu bohong dong kalau Tuhan bilang Tuhan baik. Buktinya aku ngalami hal-hal yang gak enak dan segala macam. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan tuh gak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya, sekali lagi ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yuk kita lanjut dulu ayat 14. Ayat 14 bilang begini, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, lucunya adalah waktu komplain gitu ya, waktu Gideon komplain, ternyata apa yang Tuhan bilang, Tuhan gak peduliin semua itu. Terus dia bilang, pergilah dengan kekuatanmu itu. Wah, dia percaya kita semua memiliki kekuatan. Kenapa? Karena Dia yang kasih, teman-teman. Tuhan yang memberikan kita kekuatan sampai detik ini. Bahkan kita bisa berdiri saat ini, sekali lagi itu semua karena kebaikan dan karena kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan pastinya karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya Dia kadang waktu kita komplain tuh Dia suka cuek, karena enggak gitu. Posisi kamu tuh enggak gitu Bambang. Misalnya kayak gitu guys. Jadi Tuhan bilang, pergi dengan kekuatanmu dong. Kamu harus jadi contoh, kamu harus tetap melayani. Kamu harus melayani generasi, kamu harus memuridkan, kamu harus tetap melayani Tuhan dong. Masa pandemi ini boleh ada, pandemi boleh datang, tapi aku terlebih dahulu ada buat kamu. Karena Tuhan kita yang awal dan yang akhir, Dia Alfa dan Omega. Buat kita sih new normal, tapi buat Tuhan biasa-biasa aja. Dia tahu kekuatan kita. Oleh sebab itu Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena setiap situasi yang kita hadapi mungkin berat buat kita, tetapi percaya bahwa Tuhan tahu kalau kita semua kuat menghadapinya dan bisa menghadapinya. Karena Dia tahu segala sesuatu. Hidup kita ada di dalam kedaulatannya. Makanya waktu komplain, Tuhan suka bilang, pergi, tetap aku utus engkau, aku berserta dengan engkau. Nah, tapi lagi-lagi ayat 15, Gideon bilang, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Waduh, sekali lagi ditekankan, akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Wah, keren banget ya teman-teman ya.
Sekali lagi waktu Tuhan bilang pergilah dengan kekuatanmu, nah ternyata Gideon mulai cari alasan lagi. Kalau yang pertama dia cari alasan yang ada di luar. Aduh, aku ngalamin ini, masalah ini tuh gede banget Tuhan. Aduh, aku punya struggles ini. Tuhan gak tahu masalah yang satu belum selesai, udah datang masalah lagi. Ada orang Midian, ada pandemik. Waduh, masalah, dia cerita tentang masalah yang ada di luar. Tapi waktu Tuhan bilang pergi dengan kekuatanmu, kamu tuh kuat, kamu tuh hebat dan segala macam, dia mulai cari alasan yang ada di dalam dirinya dia. Dia mulai cari alasan, Tuhan gak tahu ya kalau aku ini adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasya, dan aku juga orang yang paling muda. Artinya gini, dia mulai cari alasan yang melemahkan dirinya sendiri gitu. Kelemahan-kelemahan yang dia punya. Misalnya, aduh aku nggak bisa kayak, aduh ya ampun nggak bisa kayak kakak itu tuh, kakak itu pelayanannya dahsyat banget. Aduh aku nggak bisa nyanyi sebagus dia. Aduh ya ampun aku nggak bisa seperti kakak itu yang ngomongnya bagus banget. Kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain, terus kita nganggap diri kita bukan apa-apa. Siapalah aku, butiran debu, remahan Astor, serpihan Oreo. Remahan rengginang. Waduh, remahan rengginang. Sehingga teman-teman, kita merasa kecil banget. Tapi gue mau bilang saat ini, stop thinking low about yourself. Memang kita gak bisa, tapi Tuhan yang kasih kekuatan buat kita. Dengan Tuhan kita mampu. Dengan Tuhan kita pasti bisa, karena Dia yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan bilang gini, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kamu. Itu yang firman Tuhan bilang. Kita harus pegang dan kita harus percaya bahwa setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Haleluya. Oh, sampai emosi nih teman-teman nih. Dan gue percaya terkadang kita tuh meragukan, bener gak sih Tuhan menyertai kita. Tapi percaya deh teman-teman, He is among us. Buktinya apa kak? Buktinya itu sudah ada sejak awal. Bahkan Tuhan Yesus lahir, kita baru merayakan Natal, kelahiran Kristus di dunia ini. Itu tanda bahwa Dia mengasihi dan mencintai kita segitunya, teman-teman. Gede banget cintanya Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa ya. Dan gue percaya cintanya Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia selalu perfect. Cuman terkadang ini yang jadi masalah, kitanya yang berkurang cintanya sama Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, tapi ini masalahnya, kita yang selalu kabur-kaburan sama Tuhan. Kita kabur. Pas kita jatuh, kita langsung nyalain, kok Tuhan gini sih, padahal Tuhan gak kemana-mana. Padahal Tuhan kayak, aku tetap di sini loh, gitu teman-teman. Kadang kita meragukan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan jangan diragukan, Dia selalu ada bersama dengan kita. Kitanya yang kabur melulu. Yuk kita mulai merenung yuk. Mau sampai kapan kita kabur sih? Mau sampai kapan kita lari terus dari Tuhan? Dan gue percaya ini yang harus kita renungkan, bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kelahiran Kristus di dunia ini membuktikan tentang kehadirannya di dalam hidup kita. Dan Natal harus kita maknai dengan kelahiran Kristus di dalam hidup kita. Kita kita menjadi ciptaan yang baru. Waktu kita memiliki Kristus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memiliki hidup yang baru. Kehadiran Kristus mengubahkan identitas kita. Kehadiran Kristus mengubahkan kita yang dari berdosa diangkat menjadi anak-anaknya. Kita dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan oleh kuasa darahnya. Itu yang merubah kita, kehadirannya. Mari maknai kehadiran Kristus dalam hidup kita teman-teman. Dia selalu hadir di dalam hidup kita, gak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Cuman sekali lagi, yuk jangan kabur-kaburan sama Tuhan. Tuhan tuh selalu ada bersama dengan kita. Kadang tuh kita suka nyala-nyalahin Tuhan atas perbuatan yang kita lakuin sendiri. Tuhan, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi dalam hidupku? Tuhan bilang, lah kok nyalain aku? Kok Tuhan jahat sih? Kok Tuhan membiarkan hal buruk terjadi dalam hidupku? Aku kan udah pelayanan, aku udah gereja dan segala macam. Gue mau kasih gambaran sama teman-teman. Tuhan tuh selalu hadir di sini dan Dia selalu bilang begini. Misalnya, Marsha, kamu jangan keluar.
Karena kalau kamu keluar di sana hujan. Kalau kamu keluar, kamu kehujanan, kamu basah, nanti kamu masuk angin. Kamu di sini aja. Jangan keluar, di luar hujan. Tapi guanya yang bandel. Gua yang tetap keluar, gua tetap kehujanan, basah, masuk angin. Tiba-tiba gue nyalain Tuhan. Gimana sih Tuhan? Kok gak larang sih? Gimana sih Tuhan? Kok gak bilang sih? Lah, kan Tuhan udah kasih tahu jangan keluar. Di luar itu ada hujan, kamu nanti basah. Nah kadang Tuhan kasih pesan itu lewat firman-Nya dalam hidup kita. Makanya kita dikasih firman sebagai pelita untuk hidup kita. Luar biasa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. So, gua akan buktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hadir buat kita. Dia gak mau sama sekali kehilangan kita. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah orang lain mencari Tuhan untuk masuk surga, untuk dapat pahala masuk surga dan segala macam. Tapi justru Tuhan kita adalah Tuhan yang turun. Tuhan yang turun dari surga. Dia turun ke dunia mencari kita semua. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan yang turun. Dia nanya, Adam kamu di mana? Waktu manusia perjanjian baru jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut, Kristus hadir karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Waktu kita menerima karya keselamatan Tuhan, teman-teman, itu merupakan bukti bahwa Tuhan yang melakukan inisiatif pertama di dalam hidup kita. Tuhan yang melakukan inisiatif pertama untuk memulihkan dan membawa kita ke dalam keselamatan. Jadi waktu kita melihat Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menghapus dosa kita, semuanya inisiatifnya dari Tuhan. Dan gue akan kasih bukti-bukti lagi bahwa Tuhan menyertai kita sampai sekarang. Ini dia. Coba kita buka Yohanes 14 yuk. Yohanes 14, kita baca ayat yang ke-16. Jadi ini kejadiannya setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Coba bayangin deh, kita yang bersalah, Tuhan Yesus yang hadir. Dia yang menebus dosa kita. Dia yang membayar setiap kesalahan kita. Padahal kita yang salah. Tuhan gua mah gitu. Tuhan kita mah gitu. Kita yang salah, dia yang dihukum. Dan waktu dia mati, sebelum dia naik ke surga, kan dia bangkit sebelum dia naik ke surga, dia bilang, ini bukti penyertaan Tuhan juga. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Coba bayangin deh, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia bilang, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kenapa? Nih ayat 24-nya bilang, ayat coba kita lihat sebentar ya. Oh, ayat 18, lanjut aja. Ayat 18 bilang begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wow. Jadi Dia gak mau membiarkan kita sendirian. Oleh sebab itu sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan penolong yang lain, namanya Roh Kudus. Dan itu ada di antara kita, tinggal bersama dengan kita. Gak tega Dia biarin kita sendirian. Dia kasih Roh Kudus dalam hidup kita untuk menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Roh Kudus beserta kita. Dia gak tega ninggalin kita. Dia gak mau ninggalin kita jadi yatim piatu. Kadang mungkin ya teman kita tega biarin kita sendirian, pulang sendirian. Dan kakak mentor kita kadang juga tega membiarkan kita pulang sendirian. Tapi Tuhan enggak. Dia memberikan Roh Kudus supaya kita gak sendirian, sebagai penolong dan sebagai penghibur. Dan yang serunya adalah gini, 14 ayat 2, Yohanes 14 ayat 2, dia bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ini dia, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Coba, keinginan Tuhan untuk selalu bersama dengan kita. Dia naik ke surga menyiapkan tempat buat kita. Kita disiapin klaster, disiapin rumah. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali, dijemput. Rumah udah siap, Dia jemput kita. Wah,
Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan ingin selamanya bersama dengan kita. Tapi pertanyaannya, kamu pengen selamanya gak sama Tuhan? Kita mau gak selamanya sama Tuhan? That's the point. Kadang kita yang kabur-kaburan dan langsung menyalahkan Tuhan. Ini sudah bukti bahwa Tuhan gak kemana-mana. Dia bersama dengan kita senantiasa. He is among us. Haleluya. Haleluya. Ini adalah bukti Kristus lahir, hadir buat kita. Dan sebelum dia naik ke surga, dia berikan penolong yang lain. Dia mau nyiapin tempat di surga buat kita. Dan kalau sudah jadi, dia jemput kita. Bahkan penyertaan Tuhan, teman-teman, sudah dimulai sejak awal kita lahir di dunia. Bahkan sebelum kita lahir di dunia. Buktinya adalah ini, Yeremia 1 ayat 5. Yuk kita buka Yeremia 1 ayat 5 yuk. Ini juga jadi ayat favorit gua. Ayatnya bilang begini: sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi Kak, ini kan ayat untuk Nabi Yeremia, dari Tuhan untuk Nabi Yeremia. Apa hubungannya sama aku? Hubungannya ini ada di ayat 5a-nya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan teman-teman, kita tuh ada di rahim ibu 9 bulan, betul ya? Tapi Tuhan bilang, aku membentuk engkau sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Sebelum. Ilmu kedokteran dan Google berkata bahwa benih dari ayah kita yang ingin masuk ke sel telur ibu. Nyokap bokap nikah, pengen punya anak. Nah, benih dari bokap kita itu ada 500 juta benih. Ada 200 sampai 500 juta benih. Artinya apa? Artinya ada 200 sampai 500 juta benih yang pengen atau berusaha sampai ke sel telur ibu. Karena kalau udah sampai sel telur ibu itu namanya pembuahan, gitu ya. Dan di situ kita dibentuk. Tapi Tuhan bilang sebelum itu. Nah, berarti pas kita masih bersama dengan 499 juta calon manusia lainnya. Tapi Tuhan bilang, aku telah mengenal kamu. Wow, ini keren banget. Kan ini pasti sama. Kita semua lahir dari rahim ibu. Gak ada yang lahir dari cangkokan pohon. Gak ada yang lahir dari sumur. Kita semua lahir dari rahim ibu. Dan waktu kita lihat ini, kamu adalah orang yang dipilih Tuhan. Dari 500 juta calon manusia atau benih, cuman satu yang berhasil masuk sel telur ibu, yaitu kamu dan aku. Ini juga adalah bukti penyertaan Tuhan, bahkan sebelum kita ada dalam kandungan. Artinya kamu adalah umat pilihan Tuhan. Makanya Alkitab bilang kamu lebih dari pemenang. Ini maksudnya. Kamu diciptakan lebih daripada pemenang. Karena kamu memenangkan pertandingan melawan 499 juta calon manusia lainnya. Tapi Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih pengharapan. Dia bilang, Marsha, kamu harus lahir. Aku punya pesan, aku punya tujuan dalam hidupmu. Kamu harus lahir di dunia. Sebut namamu siapapun, kamu harus lahir di dunia. Karena aku punya tujuan dalam hidupmu. Kamu harus lahir di dunia. Oleh sebab itu, jangan ragukan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang engkau lakukan, percaya Tuhan bersama dengan engkau. Apapun yang engkau mimpikan, percaya Tuhan menuntun engkau. Tuhan akan memakai engkau luar biasa. Stop thinking low about yourself. Kamu berharga, kamu dikasihi, dan Tuhan menyertai kamu. Dan kita sudah melihat buktinya. Kita mampu melewati beberapa bulan ini selama pandemi COVID, dan kita masih ada di tempat ini. Dan kalau Tuhan sudah meloloskan kita atau membawa kekuatan di dalam hidup kita melewati pandemik ini, gue percaya tahun 2021 Tuhan juga terus akan menyertai kita dan menuntun setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yuk mulai sekarang, yuk kita maknai kasih Kristus, maknai kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Dan percaya bahwa setiap langkahmu ada Yesus di situ, ada Kristus di situ. Yang percaya katakan
Amin. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami udah belajar tentang kehadiran Tuhan. Biar Natal ini kami maknai dengan kehadiran Kristus dalam hidup kami, sehingga kami menghidupi kasih karunia Tuhan, menghidupi firman Tuhan, mengerjakan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dan mengejar kekudusan. Itu adalah buah ketika kami menerima kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih buat penyertaan Tuhan selama 2020 ini. Sebentar kami mau masuk ke tahun yang baru Tuhan, 2021. Kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada dan selalu ada buat kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Kami songsong 2021 bersama denganmu. Pimpin kami, tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you guys. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat karunia-Mu Tuhan. Siang sore hari ini kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Bapa, biarlah firman yang diberikan boleh tertanam di dalam hati kami, dan boleh kami implementasikan ke dalam diri kami masing-masing di kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami mengucap syukur hari-hari ini. Tuhan, Kau masih menyertai kami, Engkau masih melindungi kami. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terus layakan kami Tuhan. Terus Tuhan, oh Tuhan, kami mau terus Tuhan hidup dalam hadirat-Mu Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Tuhan, pada sore hari ini kami mau mengangkat tangan kami mau berdoa untuk pembicara ya Tuhan, yang sudah membagikan sharingnya ya Tuhan mengenai kebenaran isi hati-Mu. Pada sore hari ini, berkati ya Tuhan, berlimpah-limpah dahsyat Tuhan. Berkati aktivitas beliau, berkati segala apapun yang dilakukan, semuanya berhasil. Tuhan, tak lupa kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami. Engkau turut memberkati Opa Niko Natora Harjo, Engkau memberkati Oma Hermin, Engkau turut memberkati ya Tuhan penyertaan penggembalaan dari Rayon 1H Tuhan. Engkau memberkati Pak Totong beserta jajarannya, dan Kau juga turut memberkati Bapak Roni Pujianto, Gembala dari GBI Rempoa 1H. Tuhan, Kau terus perlengkapi dengan dahsyat Tuhan. Bapa, Engkau terus Tuhan menyertai dimanapun, kapanpun Tuhan, segala apapun yang mereka kerjakan, semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk Youth Reach ya Tuhan di GB Rempoa 1H. Kami percaya Tuhan, walaupun kondisi hari-hari ini ya Tuhan dilanda pandemi COVID-19, tapi kami yakin dan percaya Mazmur 91 boleh terjadi. Perkenanan-Mu boleh ada di setiap hati-hati anak muda ya Bapa. Dan biarlah banyak anak muda boleh berseru kepada-Mu ya Tuhan, boleh terus memanggil nama-Mu ya Tuhan, cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan, sehingga banyak anak muda boleh dilawat Tuhan. Hujan pertobatan boleh terjadi ya Tuhan, terjadi kegerakan ya Tuhan anak muda. Dosa-dosa ya Tuhan yang mengikat, Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami yakin Engkau menyertai anak-anak-Mu, Engkau menyertai anak-anak muda ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Engkau terus ya Tuhan pakai kami jadi alat-Mu ya Bapa. Dari setiap keterbatasan kami ya Bapa, kami mau Tuhan melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau terus memberkati ya Bapa segala apapun yang terjadi di Indonesia ya Bapa. Semuanya Engkau boleh ya Tuhan campur tangan Tuhan atas problematika yang terjadi saat-saat ini. Kami mau taruh Tuhan setiap pergumulan kami, setiap masalah kami, setiap apapun yang terjadi ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, Engkau berkati GB Rempoa 1H di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan memakai gereja-Mu Tuhan, pakai gereja-Mu jadi alat-Mu ya Tuhan, untuk kami ya Bapak bisa merangkul banyak anak muda, bisa Tuhan menjangkau banyak jiwa ya Tuhan, sehingga banyak anak muda boleh diselamatkan ya Bapak. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa dan harapan kami terus mengucap syukur Tuhan. Seminggu ke depan ya Tuhan, kami mau Bapak terus Tuhan mengucap syukur, kami mau terus Tuhan hidup dalam kekudusan akan Kau. Bapa, terus perlengkapi kami, terus lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami ya Bapa, sertai keluarga kami, sertai
teman-teman kami, sertai kami dimanapun kami berada. Kami mau terus hidup dalam hadirat-Mu Tuhan, dan terus mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.